Adik-adik sholawat sallallahu ala Muhammad. Anta syamsun anta ayo semangat. Anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun. Anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa dhali. Anta misbahus suduri. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya pada sehat? Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul. Bagai limpahan hidayah, taufik, inayah serta rahmatnya, alhamdulillah kita selalu diberi kekuatan iman Islam. Alhamdulillah kita juga masih diberi umur panjang. Alhamdulillah kita juga dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua rangkaian ibadah dari awal hingga akhir nanti semuanya dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, adik-adik yang berbahagia, waktu berbuka puasa kira-kira setengah jam lagi. Kira-kira setengah jam lagi. Ibu-ibu, puasa di bulan Ramadan apa enggak, Bu? Senang. Ibu-ibu hadir di acara Nuzulul Quran senang apa enggak? Nanti buka puasa bersama senang apa enggak? Ya senang lah, apalagi bapak-bapak mau makan kolak, Bu. Senang semuanya. Hari ini alhamdulillah panitia bikin acara begitu sempurnanya. Setelah sambutan-sambutan kita mendengar anak-anak membaca Al-Quran dengan makhrajil huruf yang luar biasa cakepnya, dengan praktek tajwid yang luar biasa. Tentu para orang tuanya harus mendorong, jangan merasa puas, terus selamatkan anak-anak kita lewat belajar mengkaji Al-Quranul Karim. Pada sore hari ini kita bersama mengadakan acara Nuzulul Quran. Nuzulul Quran, ya, ketika Al-Quranul Karim
diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu kemudian disampaikan lewat malaikat Jibril ditujukan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Prosesnya 22 tahun. Berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Masya Allah. Coba adik-adik ada yang tahu apa enggak? Al-Quran yang pertama kali diturunkan itu surah apa namanya? Surah apa namanya ibu-ibu? Surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi terus khalaqal, terus Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa sih artinya Iqra itu? Iqra itu bentuk amar, namanya fil amar. Iqra, bacalah. Artinya, wahai Muhammad, kerahkan kemampuan pikir kamu untuk mendapatkan ilmu. Ya. Artinya Nabi Muhammad untuk bersemangat, untuk bersungguh-sungguh dalam rangka menggali keilmuan. Tapi harus ingat bahwa hakikatnya ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kita tidak boleh terlalu puas dengan keilmuan yang kita miliki, tetapi harus disertai dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan selalu menyebut nama besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Keilmuan tanpa diimbangi dengan moral, pengetahuan tanpa diimbangi dengan etika, maka orang akan menjadi liar dan akan ada pihak yang dirugikan. Kalau orang-orang politik, para politisi yang punya ilmu tapi tidak disertai dengan moral, maka rakyatnya akan dirugikan. Betul? Kalau pejabat negara kemudian pengetahuannya, wawasan keilmuannya, kekuasaannya tidak diimbangi dengan etika, maka akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul? Para bapak, para ibu hadirin, Al-Quran ini menarik. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi, kemudian sahabat membuat catatan Quran itu lewat pelepah-pelepah kurma, lewat tulang-tulang belulang. Dan Al-Quran yang ada di pelepah-pelepah kurma, yang ada di tulang belulang, yang ada di catatan apapun namanya, Al-Qurannya tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Bu, Al-Quran zamannya Nabi tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Kira-kira ibu bisa baca enggak kalau Qurannya tanpa titik, tanpa harokat? Bisa enggak kalau Qurannya tanpa harokat?
Tidak bisa. Apalagi Qur'annya tanpa titik. Ya. Jadi luar biasa. Kemudian pada tahun 60 Hijriah ditemukanlah titik, titiknya di bawah satu, ta titiknya di atas, sa titiknya di atas, shin titiknya ada 3, za titiknya di atas ada 1, jim titiknya di atas ada 1, kha titiknya di bawah. Itu ditemukan oleh beliau Abul Aswad Ad-Du'ali. Lalu kemudian orang Islam masih sulit membaca Al-Quran. Sudah ada titiknya masih nggak bisa baca Al-Quran. Maka kemudian Syekh Ahmad Khalil Al-Faraidi menemukan harokat. Ya, ini yang di zaman Nabi tidak ada, titiknya tidak ada, harokatnya juga tidak ada, Bu. Nah, lalu kemudian ditemukannya ilmu nahwu, ditemukanlah ilmu balaghah, ilmu mantik yang untuk memudahkan di dalam memahami Al-Qur'an. Jadi Al-Quran ini wahyu ilahi yang abadi. Al-Quran ini tidak diragukan. Coba ibu-ibu, adik-adik mungkin hafal, saya yakin hafal. Di awal-awal surah Al-Baqarah, Al-Quran berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Berbunyi apa? Alif. Yang kencang alif, alif lam mim. Artinya apa alif lam mim itu? Alif lam mim itu ada yang mengartikan bahwa alif itu Allah, lam itu Nabi Muhammad, lam itu malaikat Jibril, mim itu Nabi Muhammad. Tapi secara umum tafsirnya wallahu a'lamu bimuradi, hanya Allah yang mengetahui terhadap makna yang terkandung di dalam alif lam mim. Coba terusannya alif lam mim apa, Bu? Zalikal kitabu, zalikal kitabu ai hadzal kitabu. Kitab yang kita baca, Quran yang kita baca, la raiba fi, tidak ada yang perlu diragukan, betul? Tidak ada yang perlu disangsikan, betul? Oleh karena Quran tidak perlu diragukan, Quran tidak perlu disangsikan kebenarannya, Al-Quran kemudian dijadikan sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayo ibu-ibu, coba yang belum dapat jatah pasti dapat jatah. Jadi tenang saja, Bu, tenang saja. Ibu nanti semuanya akan mendapatkan jatah. Ya, kita ngaji teruskan dulu. Hudan lil muttaqin, kemudian apa, Bu? Alladzina yu'minuna wa yuqimunas sholata rozak. Nah, ciri khasnya orang-orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan syariat. Apa sih syariat itu? Syariat itu ibadah. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu amal-amal soleh. Apa sih amal-amal soleh? Seperti halnya
seperti halnya puasa, seperti halnya zakat, seperti halnya haji kalau mampu. Ya, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kemudian memberikan sebagian rizki untuk dibagi kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, kepada orang-orang du'afa, orang-orang fuqara, orang-orang miskin, orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Ya, udah, ayo selesaikan dulu pembagiannya biar fokus. Ayo adik-adik, masih banyak Bu, masih banyak. Tenang, adik-adik tenang, nanti semua akan kebagian. Coba yang sudah dapat kita lanjut pengajiannya. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil, orang-orang yang bertakwa di antara ciri khasnya adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dengan kitab, ya, beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ternyata kita tidak sekedar wajib beriman kepada kitabnya Nabi Muhammad, kitab kita yakni Al-Quran, tetapi kita wajib percaya mengimani adanya kitab Injil. Ya, para bapak, kita bukan sekedar wajib mengimani kepada Al-Quran, kita wajib mengimani kepada Injil. Bukan sekedar kita wajib mengimani kepada Injil, tetapi kita juga wajib mengimani kepada Taurat. Bukan sekedar kita wajib mengimani kepada Taurat, kita juga wajib mengimani kepada kitab Zabur. Adik-adik, ada yang tahu enggak kitab Zabur kitabnya Nabi siapa? Ya, kitab siapa Bu? Kitabnya Nabi Daud. Zabur adalah kitab yang berisikan firman-firman Allah, diturunkan lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya. Tetapi Allah tidak menjamin kelanggengan kitab Zabur. Kenapa? Karena Allah akan menyempurnakannya lewat kitab Taurat. Ya, ibu-ibu, makanya kitab Zabur entah kemana sekarang sudah nggak ada yang cerita kitab Zabur, karena sudah tidak ada lagi, karena disempurnakan lewat kitab Taurat. Kitab Taurat adalah merupakan kitab yang berisikan firman-firman Allah, ditujukan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Musa alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya. Tetapi lagi-lagi bahwa Allah tidak menjamin keutuhan kitab Taurat karena akan disempurnakan lewat kitab Injil. Injil adalah merupakan kitab yang berisikan firman-firman Allah, ditujukan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Isa alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya. Lagi-lagi Injil juga tidak dijamin keutuhannya, maka karena akan disempurnakan lewat kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya Allah jamin keutuhannya kitab suci Al-Quran. Kitab suci yang kita baca, Quran yang kita baca, sama dengan yang dibaca saudara-saudara kita yang di Eropa,
sama dengan yang dibaca saudara-saudara kita yang di Afrika, yang di Arab, sama, tidak ada perubahan. Jangankan satu ayat, satu kalimat, satu huruf pun tidak ada perubahan. Karena apa? Karena Allah menjamin keutuhannya lewat Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah menurunkan kitab suci Al-Quran dan Allah menjamin keutuhannya hatta yaumil qiyamah. Para bapak, para ibu, cukup demikian yang bisa kami sampaikan, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib dan kemudian kita bersama nanti acara buka puasa bersama. Dari kami kurang lebihnya mohon